Oke, terima kasih buat rekan-rekan mahasiswa statistik multivariat. Jadi kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu tentang uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji ini sering sekali digunakan untuk menguji kuesioner. Nah, biasanya uji ini dilakukan untuk prakuesioner. Jadi untuk memeriksa apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu sudah konsisten atau tidak. Artinya sudah dipahami oleh responden atau ada kalimat yang rancu atau ambigu sehingga responden mengisi tidak konsisten dan sebagainya. Nah, biasanya dalam uji prakuesioner kita mengambil sebanyak 10% dari total responden yang akan kita ambil. Misalnya kita ingin mengambil 100 responden, maka kita akan melakukan uji prakuesioner dengan mengambil 10 sampel masyarakat misalnya atau responden. Nah, setelah kita peroleh analisisnya, kemudian kita lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memeriksa apakah data yang kita peroleh itu sudah valid ataupun sudah reliable, seperti itu. Bila terjadi ketidakvalidan atau ketidakrealebelan, maka proses yang dilakukan adalah memeriksa variabel yang dinyatakan tidak valid, kemudian kita analisis apa yang terjadi, apakah kalimat pernyataan atau pertanyaan yang kita buat itu sudah benar, artinya tidak rancu, tidak ambigu, atau tidak mempunyai makna ganda, ataupun pernyataan atau pertanyaan tadi bisa dimengerti oleh responden. Karena tipe-tipe responden itu banyak sekali. Ada yang dia asal-asalan dalam mengisi kuesioner, adapun ketika dia tidak mengetahui, dia mengisi asal saja seperti itu, dan banyak. Jadi kita untuk meminimalisir hal itu, kita harus menguji validitas dan reliabilitas. Oke, yang pertama kita adalah uji validitas. Jadi uji validitas ini digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu butir pertanyaan, seperti itu. Jadi kita melihat per variabelnya ya, atau per butir pertanyaannya. Jadi skala butir pertanyaan disebut valid jika melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur yang seharusnya diukur. Jika skala pengukuran tidak valid, maka tidak bermanfaat bagi peneliti ataupun nanti akan mengganggu dalam proses analisis utamanya. Karena hal itu tidak mengukur apa yang seharusnya dilakukan. Nah, suatu instrumen dikatakan valid jika nilai R hitungnya nanti itu lebih besar dibandingkan R tabel di sini. Nah, ini kalau rumus untuk proses manualnya. Rumus proses manualnya ini adalah di mana RXY adalah koefisien korelasi antara skor item dari setiap indikator dengan skor total item dari setiap indikator. Jadi nanti kita memerlukan nilai total untuk semua indikator. Nah, jadi nanti antara variabel 1 kita korelasikan dengan variabel total tersebut. Nanti kita akan dapat nilai R hitung untuk variabel 1. Kemudian variabel 2 kita akan mencari korelasi juga dengan total dari semua indikator, maka nanti kita mendapatkan R hitung untuk variabel kedua dan seterusnya. Dan ini adalah N adalah jumlah responden. Ya, ini tentang analisis korelasi. Jadi ini adalah jumlahan X dikali Y, kemudian ada X dikuadratkan kemudian dijumlahkan, kemudian Y dikuadratkan kemudian dijumlahkan. Seperti itu. Ini prosesnya. Nah, itu tentang validitas. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas dari data berupa skor hasil persepsi suatu variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Nah, di sini ya sebelumnya untuk uji validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk data-data yang berupa persepsi. Jadi misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju, itu yang berupa persepsi, bukan data real. Jadi dilakukan untuk data yang berupa persepsi. Karena kan persepsi berbagai responden itu kan berbeda-beda. Jadi kita ingin melihat secara keseluruhan persepsi responden itu bagaimana, konsisten atau tidak, sama atau tidak, seperti itu.
Nah, kalau tadi uji validitas adalah menguji per butir pertanyaan atau pernyataan, kalau reliabilitas adalah untuk keseluruhannya. Nah, keseluruhan itu bagaimana? Apakah dia baik atau tidak? Seperti itu. Jadi, stabilitas ukuran menunjukkan kemampuan sebuah ukuran untuk tetap stabil atau tidak rentan terhadap perubahan dalam situasi apapun. Kemudian menurut sejarawan tahun 2014, dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas yaitu jika nilai koefisien alfanya lebih dari atau sama dengan 0,6 maka kuesioner tersebut dinyatakan reliable. Nah, ini patokan ini berbeda-beda. Ada yang memakai 0,7, ada yang memakai 0,8. Nah, saya di sini menggunakan yang paling rendah yaitu 0,6. Kriteria yang paling rendah. Jadi nilai Cosbat alpha ini sebenarnya bernilai dari 0 sampai 100. 0 sampai 1 seperti itu. Nah, di sini ada kriteria penerimaan yang paling rendah adalah 0,6. Nah, ketika jika nilai Cosbat alpha-nya kurang dari 0,6 maka kuesioner tersebut dikatakan dia tidak reliable atau tidak konsisten. Maka kita harus melakukan pengecekan seperti itu. Nah, untuk pengujian reliabilitas ini dapat dihitung dengan menggunakan formula ini. Prosesnya di mana alpha ini adalah nilai Cosbat alpha-nya, kemudian K adalah banyaknya item yang akan kita ujikan, kemudian sigma kuadrat total menyatakan varians total keseluruhan item, jadi kita punya nilai variansi total keseluruhan butir pertanyaan, dan ini adalah sigma J kemudian dijumlahkan. Nah, ini adalah menyatakan jumlah varian untuk itemnya seperti itu. Nanti kita akan sehingga kita nanti akan memperoleh nilai alpha seperti itu. Nah, kemudian ini penjelasannya. Nah, misalnya saya pakai kasus survei penelitian di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di sini yang dijadikan skripsi pula oleh Safrizal angka statistika 2016 dan Titania statistika 2016. Jadi di sini kita mempunyai 4 aspek, yaitu aspek penegakan hukum. Jadi di sini terdiri dari 12 indikator seperti itu, dan ini ada proses penilaian dari responden. Jadi sangat tidak penting, tidak penting, penting, dan sangat penting. Kemudian ini aspek penilaian Kaptipmas. Ini juga di sini ada 14 indikator, kemudian aspek pelayanan publik, kemudian aspek kepercayaan masyarakat. Nah, sehingga kita ingin melihat apakah data ini sudah valid atau belum, seperti itu. Nah, dalam prosesnya memang benar bahwa untuk uji validitas dan reliabilitas ini lebih baik menggunakan data prakuesioner, tapi beberapa juga untuk dosen-dosen statistika biasanya ada juga yang melakukan uji ketika semua data terkumpul seperti itu. Jadi itu juga tidak masalah. Mungkin untuk meyakinkan kita bahwa data tersebut sudah aman, sudah valid dan sudah reliable. Maka ketika data keseluruhan sudah terkumpul, dia tetap melakukan uji validitas dan reliabilitas seperti itu. Jadi tidak jadi masalah. Nah, pengujiannya kita akan melihat uji reliabilitas untuk keempat aspek tersebut seperti itu, dan uji validitas untuk semua butir pernyataannya. Nah, di sini jadi kita punya skor uji validitas, kita punya totalnya ada 44 instrumen yang terdiri dari 4 bagian, 4 aspek. Jadi di sini nah kita ingin membandingkan R-tabel. Ini menggunakan R-tabel, jadi sudah disediakan juga nilai R-tabelnya. Jadi sangat gampang untuk menggunakan R-tabel. Kita menggunakan tingkat signifikansi berapa, misalnya 5%. Nah, misalnya kita pakai banyak datanya berapa. Misalnya kalau kita banyak datanya 30, maka dikurang dengan 2. Maka nilai R-tabelnya adalah 0,239. Seperti itu prosesnya. Ini hanya sebagian R-tabel. Mungkin kalian bisa mencari dari Google untuk R-tabel yang lebih lengkap lagi. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini saya akan lakukan analisis datanya. Ini datanya. Jadi ada 391 sampel yang kita peroleh datanya. Nah,
kita sudah cek bahwa tidak terjadi missing value, habis itu tidak terjadi outlier dan sebagainya, di datanya sudah aman, sudah lengkap. Kemudian kita akan menguji untuk validitas dan reliabilitasnya. Pertama yang akan saya lakukan adalah ingin menguji validitas untuk aspek pertama. Jadi ada 12 indikator. Nah, prosesnya adalah dengan SPSS adalah menekan menu analyze, scale, kemudian reliability analysis di sini. Nah, kita masukkan variabel A-nya. Jadi ada 12 kita masukkan. Kemudian bagian statistik di sini kita centang untuk item, scale, dan scale if item delete, seperti itu. Nah, tiga ini kita centang, kemudian continue dan oke. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah nilai reliability analisisnya. Jadi cost bar apa adalah 0,873. Artinya keseluruhan item pertanyaan dia sudah konsisten atau baik atau reliable. Nah, kemudian untuk uji validitasnya, jadi yang kita lihat adalah dari tabel yang ini, kolom yang ini, seperti ini. Jadi kalau kita tadi bandingkan dengan R tabel, tadi kita peroleh R tabelnya, kalau di sini sangat kecil sekali ya, karena ini kan 391 mungkin sekitar di antara 0,041 dan 0,117, sedangkan di hasil output tidak ada yang kurang dari itu, maka bisa dikatakan bahwa data-data tersebut sudah valid keseluruhannya. Kemudian kita lakukan uji berikutnya untuk aspek yang kedua, kita keluarkan untuk A-nya, kemudian kita masukkan variabel yang kedua adalah B. Kita masukkan, kemudian kita oke. Nah, di sini juga untuk variabelnya adalah dia sudah baik secara keseluruhan, kemudian untuk validitasnya juga sudah baik, seperti itu. Nah, misalnya terjadi beberapa hal, beberapa kondisi, biasanya kita lebih cenderung melihat dari reliability statistiknya. Jika secara keseluruhan cost bar apa yang sudah melewati kriteria, tapi ada aspek atau pertanyaan yang tidak valid, nah biasanya kita masih bisa mengabaikan, karena analoginya secara keseluruhan dia baik, walaupun ada bagian yang kurang baik, seperti itu. Ya, misalnya dalam satu kelas itu saya katakan angkatan statistika 2017 itu baik, tapi mungkin di dalamnya ada beberapa individu mahasiswa yang dalam tanda kutip sedikit nakal, tapi saya masih mengatakan secara keseluruhan dia baik, seperti itu. Jadi itu tidak masalah. Akan tetapi ketika cost bar alpha-nya ini di bawah 0,6, nah ini pastinya ada indikator-indikator yang tidak valid, sehingga yang harus kalian lakukan adalah membuang indikator yang paling tidak valid, seperti itu. Nah, misalnya saya analogikan gini, yang paling tidak valid adalah yang nilai R-nya adalah yang paling kecil, atau ketika kita buang, dia akan menghasilkan cost bar alpha yang paling besar, seperti itu. Jadi kalau ini kita buang, nanti cost bar alpha akan menjadi 0,917. Sedangkan kalau kita membuang B2, maka cost bar alpha-nya akan menjadi 0,916, seperti itu. Kemudian kita ulang, jadi membuangnya satu persatu, jangan keseluruhan. Jadi jangan misalnya B1 B2 tidak valid, kita buang keduanya tidak, tapi kita buang terlebih dahulu yang paling rendah. Kemudian kita perhatikan cost bar alpha-nya, kalau masih belum memenuhi kriteria, maka kita buang lagi variabelnya sampai kita menemukan nilai cost bar alpha yang memenuhi kriteria, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh juga yang saya taruh di file PDF di sini. Di sini sudah ada penjelasan juga. Nah, ini ada kasus tentang ada kasus data, dan datanya sudah saya sediakan juga, seperti itu. Nah, di dalam prosesnya ini nanti bisa kalian coba lakukan prosesnya, analisisnya, kemudian kalian bisa lihat hasilnya bagaimana. Nah, di sini ya, kalau kita lihat di sini nilai reality-nya adalah 0,7238. Dia sudah memenuhi kriteria, akan tetapi ada variabel yang kurang atau tidak valid, seperti itu. Di sini ada variabel 1. Variabel 1 ya, di sini rendah sekali, negatif 0,1614. Sehingga kita ulang analisisnya, ini tidak valid, maka kita buang prosesnya, kita keluarkan dan dianalisis ulang. Mungkin itu saja.
penjelasan dari saya. Terima kasih.